Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persilangan dihibrida. Dihibrida. Apa artinya dihibrida? Dihibrida itu artinya itu artinya dua. Jadi ya, persilangan dua sifat beda. Nah, cara menentukannya sama dengan yang kemarin, persilangan monohibrida. Ada nanti karakteristiknya, ada yang mono dominan, ada pula yang resesif. Contohnya, persilangan kacang ercis biji bulat warna kuning, ini dominan, dengan kacang ercis biji kisut warna hijau, ini adalah resesif. Nah, apa langkah-langkahnya kita untuk menentukan berapa turunannya? Yang pertama, pertanyaannya dulu, tentukan yang A, genotip dan fenotip F1 serta perbandingannya. Yang B, tentukan genotip dan fenotip, ini F1, F2 serta perbandingannya. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan dulu simbol-simbol untuk pasangan gennya. Langkah-langkahnya, tentukan dulu simbol-simbolnya. Pasangan gennya. Kemudian, nah, kalau kita perhatikan di sini, yang bersifat dominan itu adalah bijinya bulat, warnanya kuning, itu dominan. Kemudian yang resesif adalah bijinya kisut dan warnanya hijau. Berarti nanti untuk menentukan simbolnya, yang untuk dominan kita ambil dengan huruf besar, dan yang resesif kita ambil dengan huruf kecil. Nah, langkah-langkah yang pertama tadi, tentukan simbol-simbol untuk pasangan gennya. Ini berarti kita lihat dulu induknya atau parentalnya, P1-nya. Tadi kita silangkan antara kacang ercis bulat, biji bulat warna kuning dengan kacang kisut warnanya hijau. Nah, ini dominan, ini resesif. Nah, untuk menentukan simbol-simbolnya atau boleh juga genotipnya, yang untuk dominan kita ambil dengan huruf besar. Jadi bulat boleh kita simbolkan dengan B besar, yang kuningnya dengan huruf K besar, K besar. Kemudian kita silangkan dengan kisut warna hijau. Berarti kalau bulat itu adalah besar, berarti untuk kisut kita ambil dengan huruf kecil, B kecil, B kecil. Dan tadi kalau kuning warnanya itu ada dengan K besar, berarti kalau untuk hijau kita ambil simbolnya dengan huruf K kecil, K kecil. Nah, itu adalah genotipnya. Sekarang kita menentukan gametnya lagi. Gamet berarti ini ada B besar karena dia simbolnya sama, berarti kita ambil saja satu hurufnya, B besar.
sehingga dengan warnanya kuning. Berarti di sini adalah K besar. Kemudian disilangkan dengan ini, berarti B kecil dan K kecil. Berarti genotipnya kita silangkan antara B besar K besar dengan B kecil K kecil. Berarti hasilnya nanti adalah B besar, kemudian ada B kecil, K besar, dan K kecil. Berarti filial. Fenotip itu adalah sifat yang tampak untuk turunan pertama atau F1-nya. Nah, kalau B besar tadi adalah dominan terhadap B kecil, berarti sifat yang tampak di sini adalah bulat. Kemudian K besar dominan juga terhadap K kecil, berarti sifat yang tampaknya adalah bulat dan warnanya kuning. Ini 100%. Karena turunan pertama cuma satu, jadi semuanya adalah bulat kuning. Itu untuk yang pertama. Kemudian bagaimana cara menentukan turunan keduanya? Untuk turunan kedua berarti induknya kita ambil dari turunan pertama ini. Nah, kita silangkan sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti P2-nya. Induknya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya cara menentukannya gimana? Ini ada B besar, B kecil. Berarti kita tulisnya B, kemudian B kecil, B besar, B kecil. Kemudian kita silangkan dengan ini ada K besar, K kecil. Tinggal dengan ini K besar, K kecil. Berarti gametnya ada berapa? Ini B besar, K besar. Ya, ini B besar, K kecil. Ya, ini B besar, B kecil, K besar. Ya, ini B kecil, K kecil. K kecil. Jadi gametnya ada 4. Sehingga dengan ini juga ada 4 gamet. Nah, untuk menentukan genotip dan fenotipnya pada turunan kedua, kita masukkan dalam tabel ini. Yang pertama tadi gametnya adalah B besar, K besar. Kemudian di sini B besar, K kecil. Kemudian di sini B kecil, K besar. Ini B kecil, K kecil. Juga ada ini B besar, K besar. Ini B besar, K kecil. Di sini B kecil, K besar. Ini B kecil, K kecil. Kemudian kita silangkan. Yang pertama ini B besar, K besar, disilangkan dengan B besar, K besar. Ditulis di sini. Berarti B besar, B-nya besar, B besar. Kemudian kedua-duanya K-nya besar, K besar. Juga dengan ini B besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, K besar. Berarti di sini adalah B besar, K besar, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, kemudian K besar, K besar. Ini lagi. Ini berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti penyilangannya B besar, K besar dengan B besar, K kecil. Berarti B besar, K besar, K kecil. Ini B besar, K kecil, B besar, K kecil. Berarti di sini B besar, K kecil, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini berarti B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang ini berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti B kecil, K besar, K besar. Ini B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir berarti sini B besar, B kecil,
K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, berdasarkan tabel yang sudah kita buat, kita bisa melihat berapa jumlah genotip dan fenotipnya. Ini ada jumlah semuanya ada 16. Mulai dari yang pertama itu ada B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti kedua-duanya dominan. Berarti fenotip yang nampaknya adalah bulat kuning. Jadi kalau ada yang besar berarti mengalahkan yang kecil atau mengalahkan yang resesifnya. Yang kedua B besar, K besar, K kecil. Berarti ini juga bulat kuning. Karena sini K besar, K kecil. Berarti K kecilnya resesif. Berarti kuning yang muncul. Jadi yang nomor 3 B besar, B kecil, K besar berarti bulat kuning juga. Yang nomor 4 itu juga ini bulat kuning. Nomor 5 juga bulat kuning. Yang nomor 6 ini bulat hijau. Kenapa bulat hijau? Ini B besar, kemudian K kecil, ada yang besarnya K, berarti bulat hijau. Yang nomor 7 masih bulat kuning. Yang nomor 8 ini bulat hijau. Yang nomor 9 bulat kuning juga. B besar, B kecil, K besar berarti bulat kuning. Nomor 10 juga bulat kuning. Yang nomor 11 coba lihat. Ini ada B kecil, kemudian K besar, K besar. Berarti kalau dia kedua-duanya B kecil berarti munculnya sifat resesifnya adalah kisut kuning. Yang nomor 12 juga BB kecil, kemudian B kecil, K besar, K kecil berarti juga kisut kuning. Yang nomor 13 bulat kuning. Yang nomor 14 ini ada B besar, B kecil berarti bulat. K kecil keduanya berarti hijau. Berarti ini adalah bulat hijau. Yang nomor 15 juga B kecil, K besar, K kecil. Berarti kalau B kecil keduanya berarti kisut. Ini ada K besar, K kecil berarti kuning. Berarti kisut kuning. Yang nomor 16 atau yang terakhir semuanya adalah kecil. B kecil, K kecil. Berarti kisut hijau. Nah, sekarang kita lihat berapa perbandingan fenotip pada turunan kedua ini. Kalau dilihat bulat kuning itu ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bulat kuning ada 9. Kemudian bulat hijau ada pada nomor 6, nomor 8, dan nomor 14. Jadi ada 3. Yang kisut kuning ada pada nomor 11 dan 12, 15. Berarti ada 3 juga. Kemudian yang kisut hijau cuma ada 1, yaitu pada nomor 16. Jadi ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya yaitu 9 berbanding 3 berbanding 1. Jadi yang 9 ini adalah bulat kuning, yang 3 ini adalah bulat hijau, 1 lagi adalah kisut kuning, dan 1 adalah kisut hijau. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua paham. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.